Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Rifki Lana Rahardian. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya akan memaparkan ya sedikit materi tentang komunikasi data. Namun sebelum kita masuk ke materi, mohon izin untuk saya sedikit menjelaskan tentang RPS ya atau rencana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan terkait mata kuliah komunikasi data. Oke, mohon izin untuk share screen. Oke, sebentar. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman terkait dengan RPS ya, atau silabus yang akan saya bawakan ya untuk mata kuliah komunikasi data ini? Iya, sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini mata kuliah program studi sistem informasi ya, di mana bobotnya adalah 4 SKS, diambil di semester 2. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi sebelum mengambil mata kuliah pengantar teknologi informasi, belum bisa mengambil mata kuliah komunikasi data. Jadi prasyaratnya adalah mata kuliah PTI. Kita mungkin masuk ke deskripsi mata kuliah ini ya, di mana mata kuliah ini itu secara umum membahas tentang konsep jaringan komputer ya, perangkat keras komunikasi data gitu ya, sistem kode, multiplexing, teknik switching dan media transmisi gitu ya. Dan secara umum strategi pembelajaran terkait dengan mata kuliah komunikasi data ini ya ceramah, diskusi langsung, kuis, tugas, forum diskusi dan ada e-learning juga gitu ya. Jadi lebih banyak ceramah dan sharingnya gitu ya. Terus ada beberapa materi pokok ya, materi pokok bahasan dari komunikasi data ini. Yang pertama konsep dasar sistem komunikasi data, media komunikasi data, sistem kode dan teknik transmisi, sinyal dan modulasi, deteksi dan pengkoreksian error, multiplexing, data link control, dan teknik switching. Untuk penilaian dan evaluasi, oh ya, di pertemuan 9 itu ada model protokol jaringan, pertemuan 10 ada jaringan LAN dan wireless LAN. Terus untuk penilaian dan evaluasi, untuk tugas bobotnya 10%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 40%, dan absensi 15%. Gitu ya, jadi itu bobot penilaian. Oke, mungkin kita langsung masuk ke aktivitas pembelajaran gitu ya. Untuk pertemuan pertama itu masih masuk ke terminologi komunikasi data dengan teknik belajar ceramah dan diskusi, di mana untuk pertemuan 1 ini hanya pengenalan secara umum tentang komunikasi data. Lanjut di pertemuan kedua itu masuk ke materi media transmisi. Nah, di mana di pertemuan kali ini kita akan masuk di pertemuan 2 ya, materi tentang media transmisi. Di pertemuan ketiga, kita akan menjelaskan tentang TCP/IP dan model OSI. Pertemuan 4 dan 5 kita masuk ke materi teknik telekomunikasi. Pertemuan 6 flow control. Pertemuan 7 tentang frekuensi division multiplexing. Terus masuk ke pertemuan 8, kita masuk ke materi switching. Di pertemuan 9 dan 10 masuk ke materi tipe-tipe jaringan, topologi jaringan, jaringan LAN gitu ya, dan perangkat keras jaringan. Terus pertemuan 11-12 masuk ke materi jaringan wireless ya. Di pertemuan 13 dan 14 kita masuk ke materi keamanan jaringan ya. Oke, jadi total ada 14 pertemuan, di mana secara umum metode pengajaran itu ceramah, diskusi, dan lebih banyak sharing aja. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan RPS ya, atau rencana pembelajaran kita selama 1 semester untuk mata kuliah komunikasi data. Kita akan masuk ke materi yang akan saya bawakan. Kita akan masuk di materi di pertemuan 2 ya, tentang media transmisi. Gitu. Oke, mohon izin share sekali lagi untuk materi yang akan saya bawakan.
Ya, sudah terlihat teman-teman semua slide saya ya, materi saya. Sudah, sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya mulai aja untuk materi kita pada pertemuan hari ini tentang media transmisi, gitu ya. Apa sih media transmisi itu, gitu ya? Jadi media transmisi itu adalah media untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima, di mana yang akan dikirim dan yang akan diterima itu adalah data ya. Nah, di mana data ini ada dua ya teman-temannya, data analog dan ada data digital gitu. Kalau data analog itu bisa suara yang kita keluarkan, mungkin ya hentakan kaki kita gitu ya, atau mungkin getaran yang gempa bumi itu kan menghasilkan sebuah sinyal ya, di mana itu analog gitu. Jadi apapun yang keluar gitu ya secara alamiah gitu ya, itu biasanya disebut dengan data analog atau sinyal analog gitu. Kalau kita nyanyi itu kan ada frekuensinya ya teman-temannya. Kalau kita nyanyi itu kan kalau suara kita tinggi itu kan kayak sinyalnya melengking ke atas. Gitu ya. Kalau suara kita rendah berarti sinyalnya agak ke bawah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya data atau sinyal analog gitu. Itu data. Nah kalau di dalam dunia jaringan atau komputer itu lebih banyak proses komunikasi itu menggunakan data digital gitu ya. Di mana data digital itu ada data yang sifatnya 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang jaringan media transmisi itu yang dihubungkan itu adalah data, di mana datanya adalah data digital gitu ya. Oke, seperti dilihat di gambar teman-teman, di situ ada pengirim dan penerima. Ceritanya di situ dia mengirimkan sebuah pesan atau informasi. Nah, media transmisi itu jalurnya ya teman-teman ya, jalurnya, penghubungnya gitu ya, jembatannya. Itu media transmisi. Jadi media transmisi itu penghubung ya. Ibaratnya kalau saya analogikan ya kayak jembatan lah, penghubung antara satu daerah ke daerah lain gitu ya, disambungkan melalui jembatan gitu. Nah, media transmisi ini juga digunakan pada beberapa peralatan elektronika ya, untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data gitu ya. Nah, contohnya kayak alat elektronika ya, kayak telepon, komputer, televisi, radio, itu semua membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Nah, setiap perangkat elektronik pastinya memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Semua perangkat elektronik ya, AC, televisi, itu semua pasti punya media transmisi. Cuman media transmisinya apa, itu pasti berbeda-beda. Karena secara tidak langsung, kalau kita punya TV di rumah, atau AC lah yang sederhana, itu kan pasti ada penghubung antara remote ya, mungkin antara remote ke perangkat elektroniknya. Misalkan contoh kayak AC ya, mungkin data yang akan dikirimkan, sinyal yang akan dikirimkan itu mungkin sinyal 0 dan 1. Misalkan 0 itu dia berarti AC-nya mati, kalau 1 berarti AC-nya hidup. Seperti itu kan tetap ada, harus membutuhkan media transmisi. Cuman media transmisinya apa, itu beda-beda tergantung dengan alat elektroniknya ya. Mungkin ada yang pakai Bluetooth, mungkin ada yang pakai infrared, dan lain-lain. Jadi setiap perangkat elektronik itu pasti memiliki media transmisinya sendiri. Oke, ada karakteristik media transmisi, ada karakteristik media transmisi, di mana karakteristik media transmisi ini bergantung pada yang pertama itu jenis alat elektroniknya. Ya, apa sih alat elektroniknya gitu ya? Terus data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut ya, lalu tingkat keefektifannya, lalu ukuran datanya. Jadi karakter media transmisi bergantung pada 4 hal ini teman-teman ya. Apa sih data yang mau kita kirim gitu ya? Terus alat elektronik kita apa sih gitu ya? Lalu gimana sih caranya agar efektif? Jadi itu adalah karakteristik media transmisi yang cocok gitu ya, yang cocok pada setiap perangkat elektronik gitu. Nah, lalu kita masuk ke jenis-jenis media transmisi ya. Jadi media transmisi itu sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama itu guided transmission media, dan yang kedua itu adalah unguided transmission media gitu ya. Jadi secara ilmiahnya ya, istilahnya tuh guided transmission media dan unguided transmission media. Cuman banyak orang yang bilang ya kabel dan nirkabel gitu ya, kabel dan wireless gitu biasanya. Nah, jadi sebetulnya kalau namanya guide itu kan pemandu ya.
guided ya. Itu berarti guide itu kan pemandu. Jadi media transmisi yang ada pemandunya gitu. Ya, yang pertama. Nah, contohnya ya kabel ya. Ada twisted pair cable, ada coaxial cable, dan ada fiber optic. Kenapa disebut dengan guide ya? Karena ada pemandunya ya. Kemana kabel itu ditarik, ke situ datanya akan mengikuti ya gitu ya. Ada guide-nya gitu ya. Tapi banyak orang yang bilang ya kabel gitu ya. Media transmisi kabel dan nirkabel atau kabel dan wireless gitu bahasa kerennya gitu ya. Itu yang pertama, ada guided ya. Contohnya twisted pair cable dan coaxial cable dan fiber optic juga gitu. Terus yang kedua ada unguided transmission media ya. Kalau unguided ya berarti lawannya dari guided ya. Artinya nggak ada pemandunya gitu ya. Dia transmisinya ya agak random ya, nggak mengikuti kayak guided gitu. Nah, contohnya kayak gelombang mikro, satelit, inframerah, Bluetooth gitu ya. Itu contohnya. Ya, itu yang berbasis nirkabel ya atau wireless. Makanya disebut unguided gitu. Nah, jadi sekarang tergantung kalau kita melihat karakteristiknya tadi, alat elektronik itu cocoknya yang mana kan gitu ya. Data apa yang mau dikirim gitu ya. Kita bisa pilih gitu, kita bisa pilih. Kita di rumah juga banyak pasti ada media transmisi yang pasti kita pakai secara nggak langsung ya kalau kita punya perangkat elektronik ya. Di rumah misalkan kita punya jaringan internet itu pasti pakai fiber optik gitu ya. Dia nyambungin dari tiang ke rumah itu ya. Dari tower ISP-nya itu ke rumah kita sampai ke router kita, mungkin ke access point kita itu kan pasti pakai kabel ya, pakai guided ya, pakai fiber optik gitu. Tapi apakah media transmisi seperti inframerah yang mungkin jarang kita temui itu sudah ditinggalkan? Kan tidak gitu ya. Sampai sekarang masih gitu ya. Kita pakai punya remote di rumah itu kan masih banyak yang pakai inframerah gitu ya, masih pakai inframerah, dan banyak juga smartphone Cina yang menyisipkan inframerah pada perangkatnya karena memang inframerah itu masih digunakan, itu ya digunakan. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke sesi diskusi gitu ya, mana yang lebih baik gitu ya, mana yang lebih baik antara guided dan unguided atau yang kabel dan nirkabel gitu ya. Menurut pengalaman saya kalau saya bertanya ke mahasiswa gitu ya, ke kelas yang pernah saya ajar, mana yang lebih baik antara guided dan unguided, itu paling banyak yang menjawab itu pasti unguided yang lebih bagus gitu ya. Ya, unguided yang lebih bagus gitu ya, karena sekarang kan zamannya wireless gitu ya, sekarang kan zamannya tanpa kabel gitu. Apalagi pakai satelit itu kan data yang dikirimkan jauh lebih cepat, ya lebih akurat dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan perangkat digital pun sekarang kan sudah serba wireless gitu, kesannya kalau unguided atau wireless itu keren gitu ya. Nah, tapi kalau kita kembali melihat dari karakteristik yang tadi ya, karakteristik media transmisi tersebut, kalau kita bilang mana yang lebih baik itu kan tergantung dari alat elektroniknya, ukuran datanya, tingkat keefektifannya kan begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, mana yang lebih baik itu ya kembali lagi ya, tergantung dari alat elektroniknya, ya data yang mau dikirimkan dan tingkat efektifannya gitu. Udah bayangkan kalau misalkan teman-teman mau menghidupkan TV tapi pakai fiber optik gitu ya. Ya bisa saja sebetulnya gitu ya. Cuman kan apa nggak mubazir gitu ya. Apa nggak mubazir. Dan terus kita pengen semua serba kabel gitu ya. Kita nongkrong di sebuah kafe gitu ya, di coffee shop gitu ya. Kita pengen internetan di sana, bawa laptop tapi yang dikasih kabel gitu ya. Tentu nggak efektif gitu ya. Pasti wireless yang lebih dibutuhkan gitu ya. Wireless yang dibutuhkan. Terus kita lihat juga dari ukuran data yang akan mau dikirim gitu ya. Ukuran data yang mau dikirim. Misalkan kita mau ngirim file berupa video nih, video ya. Terus kita mau pakai infrared gitu. Ya kapan mau nyampe gitu ya, kapan mau finish itu ya, proses pengirimannya kan nggak akan terkirim. Pakai Bluetooth pun juga tergantung gitu ya. Pakai Bluetooth pun sekarang apakah Bluetooth ditinggalkan kan nggak juga gitu ya, kan tergantung. Sekarang masih banyak ya kayak speaker Bluetooth, mungkin ada headset Bluetooth ya, mouse wireless juga ada. Jadi tergantung data yang mau dikirim apa. Kalau data yang mau dikirim itu jumlahnya besar, ya tentu agak susah kalau kita mau pakai Bluetooth gitu ya, mau pakai Bluetooth agak susah. Cuman kembali lagi ya,
tidak ada media transmisi yang jelek, tidak ada media transmisi yang paling bagus. Jadi tergantung dari kebutuhannya gitu. Kalau seumpama kita berada di sebuah perusahaan yang sifatnya private gitu ya, kampus gitu misalkan, tentu juga nggak bagus kalau semua perangkat jaringan kita terkoneksinya dengan wireless atau unguided gitu ya. Tentu yang menggunakan kabel jauh lebih bagus, jauh lebih aman dengan tingkat kestabilan jaringan yang lebih baik gitu ya. Berbeda tadi seperti yang saya bilang, kalau kita tujuannya memang mau buat kafe ya, menurut saya yang wireless jauh lebih bagus gitu, karena kan nggak mungkin orang nongkrong di coffee shop terus di sepanjang coffee shopnya itu banyak kabel seliweran gitu ya, pakai kabel gitu kan nggak elok gitu ya, kurang efektif rasanya. Jadi bagus atau tidaknya media transmisi ya tergantung dari kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan singkat saya tentang media transmisi. Sekian dan terima kasih. Mungkin materi saya sampai sini. Mungkin sekarang lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, gimana teman-teman terkait mata kuliah saya tentang media transmisi tadi? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mau sharing, mungkin silahkan gitu ya. Kita masuk ke sesi diskusi dan sharing aja. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rifki atas pemaparannya yang sangat menarik ya Pak ya. Kebetulan akhir-akhir ini saya sering menjumpai di media sosial itu ada joke tentang media transmisi yang membandingkan sebuah perangkat akses point dengan harga ratusan dolar misalnya, yang dikomparasi dengan kabel dengan harga tidak sampai $10 misalnya. Pertanyaannya mana yang lebih baik begitu? Saya melihat itu bertanya-tanya seperti itu. Tapi setelah mendengar pemaparan Pak Rifki di sini sangat tercerahkan ya Pak ya. Jadi tidak selamanya meskipun kabel itu lebih baik juga dalam konteks tertentu mungkin tidak relevan seperti itu mungkin Pak ya. Mungkin sedikit pertanyaan Pak dari saya, apakah unguided itu selalu dalam bentuk perangkat keras artinya Pak ya? Kalau yang saya tangkap seperti itu, kalau mungkin keliru mohon dikoreksi Pak. Terima kasih Pak Rifki. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Jeffrey, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagus sekali ya tadi sharing yang dari Pak Jeffrey. Kalau kita ngomongin dengan unguided, itu kan sebenarnya yang menghasilkan sinyalnya itu kan memang perangkatnya ya, entah itu bisa akses point atau mungkin ada konektor lain gitu ya yang menghasilkan media transmisi sinyal seperti itu. Kembali lagi kalau seumpama mahal atau tidaknya sebuah perangkat kan sebetulnya juga tidak menjamin ya, tidak menjamin apakah itu bagus, apakah itu aman. Kalau apalagi kalau kita ngomongin security ya, itu kan kompleks sekali. Kita nggak bisa menjudge perangkat yang mahal atau perangkat yang murah, itu perangkat murah itu jelek, perangkat mahal itu bagus gitu ya. Sekarang kembali lagi sesuai dengan kebutuhannya saja Pak Jeffrey. Kalau memang kebutuhannya untuk jaringan yang sifatnya private gitu ya, menurut saya akan lebih bagus dengan kabel gitu. Karena kalau saya lihat di kampus juga jarang sekali full wireless gitu, apalagi di bank gitu ya. Di bank pun saya juga belum menemukan yang full wireless gitu. Sebagus apapun banknya itu belum saya pernah sih temukan yang full wireless, apalagi untuk pekerjaan internalnya gitu. Pasti pakai kabel gitu. Semahal apapun akses point yang digunakan gitu ya. Nah, kembali lagi ya, kalau seumpama tujuannya memang untuk entertain mungkin ya di mall gitu, atau mungkin di kafe, hotel mungkin ya. Hotel itu kan pasti untuk tamu, untuk yang jaringan yang lebih sifatnya publik gitu ya. Mungkin yang wireless lebih bagus karena kan tujuannya untuk user-user yang sifatnya umum dan mungkin tidak spesifik penggunaannya seperti itu. Mungkin itu Pak Jeffrey, bagus sekali sharingnya. Mungkin ada yang lain teman-teman. Terima kasih Pak Rifki. Ya. Baik. Ini sudah berapa menit tadi ya saya menjelaskan. Kira-kira ada lagi teman-teman? Pas ya.
Oke, kalau memang sudah pas, saya cukupkan ya teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan, walaupun singkat ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, ya semoga dapat memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman atau sedikit wawasan yang dapat bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya untuk teman-teman. Semoga sukses selalu. Saya cukupkan. Selamat pagi semua dan salam sehat selalu. Baik, semangat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Sekarang kita masuk ya ke sesi observer ya, evaluasi. Di mana barusan saya sudah mencoba untuk pertama menjelaskan RPS ya. Lalu yang kedua saya memberikan materi ke teman-teman semua gitu. Baik, kalau begitu saya sekarang persilahkan untuk Bu Melati dan Pak Jepriana untuk memberikan evaluasi dan feedback terkait bagaimana tadi saya memberikan pemaparan materi. Terima kasih. Mungkin bisa dimulai dari Bu Melati dulu ya. Oke, selamat pagi Pak Rifki. Mungkin Pak Jepri dulu ya, Pak Jepri, untuk terkait dengan boleh, silakan. materi RPS dan apa namanya kedalaman materinya. Bisa baik, Pak Jepri silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Rifki dan Bu Melati atas kesempatannya. Tadi saya sudah bisa mengikuti ya. Terima kasih sudah bisa diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana Pak Rifki menerjemahkan apa yang sudah direncanakan dalam bentuk RPS ke dalam proses pembelajaran. Nah, secara garis besar mungkin sudah dapat dilakukan dengan sangat baik. Di sini mungkin saya mau memberikan pandangan saya terkait beberapa hal. Pertama mungkin terkait kesesuaian materi yang disampaikan dengan apa yang tertuang pada rencana pembelajaran seperti itu. Nah, di awal perkuliahan tadi Pak Rifki juga sudah menjelaskan kira-kira apa yang menjadi rencana atau target pembelajaran, tujuannya apa dan seterusnya, dan sudah sinkron juga dengan materi yang telah disampaikan seperti itu. Nah, dari sisi proses tadi saya sudah amati juga bahwa interaksi dengan peserta juga sangat baik, peserta bisa mengikuti dengan antusias, dan juga dari sisi kedalaman materi juga sudah sesuai dengan mungkin porsi di mana posisi pertemuan itu berada seperti itu. Karena memang tentu ketika materi itu disampaikan di awal semester, idealnya memang belum terlalu dalam juga, tapi dari sisi tujuan dan juga rencana sudah masuk, sehingga yang bisa saya sampaikan bahwa sudah baik dan silakan bisa dilanjutkan Pak Rifki. Terima kasih. Mungkin saya bisa dilanjutkan Bu Melati. Terima kasih banyak Pak Jepriana feedbacknya. Mungkin bisa dilanjutkan ke Bu Melati. Selamat pagi Pak Rifki, Pak Jepri ya. Jadi di sini untuk saya sebagai saya tadi sudah mengikuti perkuliahan dari Pak Rifki dari awal ya. Untuk dari saya dari jadwal perkuliahan sudah sesuai ya Pak Rifki ya. Jadi jadwal dengan yang diberikan dengan jam mengajar Pak Rifki sudah sesuai. Kemudian untuk kesesuaian dari kalender akademik ya juga sudah sesuai dari pertemuan yang yang sekarang menyesuaikan dengan RPS dari mata kuliahnya sudah sesuai. Kemudian dari yang tadi awal saya ikuti juga Pak Riki sudah baik ya untuk bagaimana improve dengan para mahasiswa gitu ya, dengan penjelasannya yang sudah jelas. Saya memperhatikan dengan memperjelaskan terlebih dahulu RPS untuk mata kuliah yang diampu dengan kesesuaian yang saya gunakan sebagai bahan evaluasi sudah sesuai Pak Riki ya. Jadi nanti untuk hasil kesimpulan dari audit ya, mungkin bisa kita katakan di audit ini sudah cukup baik, jadi bisa diteruskan untuk nanti disesuaikan kembali lagi dengan RPS yang sudah disahkan gitu oleh prodinya ya Pak Rifki. Jadi bisa nanti diteruskan seperti itu sih dari saya. Baik, terima kasih Bu Melati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Jepriana dan Bu Melati atas feedbacknya. Semoga dapat membangun saya kembali ya, jadi istilahnya
pelajaran juga buat saya untuk tetap bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Bu Melati ya, untuk sesi observer ya, evaluasi ya. Mungkin waktu dan Oke. tepat saya persilahkan untuk Bu Melati. Terima kasih. Saya siapa observernya? Saya dan Asman. Iya. Kiki bahas apa, Ki? Mungkin kita masing-masing ngasih pandangan secara umum aja ya, Pak Asman ya. Oke, boleh. Mungkin bisa, silakan Bu Melati. Oke, selamat siang Bapak dosen ya. Silakan untuk mengevaluasi dari hasil mengajar saya tadi karena sudah diikuti ya Bapak. Jadi saya persilahkan Bapak, mungkin Pak Rifki terlebih dahulu untuk memberikan apa hasil dari reviewnya untuk hasil mengajar yang tadi saya sudah berikan. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Melati. Saya tadi sudah menyimak ya bagaimana Bu Melati mengajar. Yang pertama, penjelasan RTS-nya sudah sangat bagus, sudah sangat jelas sekali ya. Apa saja yang harus diajar di pertemuan 1, 2, dan seterusnya itu sudah jelas. Yang kedua juga saya lihat slide presentasinya juga sudah sangat bagus ya. Saya lihat colorful gitu ya, nggak ngebosenin, nggak seperti koran gitu ya. Slide presentasinya juga sudah saya bagus dan itu adalah hal positif yang saya lihat karena kalau kita ngomongin pembelajaran IT, kalau kita pakai mungkin slide yang seperti koran pasti akan jenuh ya. Tapi kalau pakai slide yang kita bikin mengemas bisa presentasi yang lebih simple, lebih berwarna, itu mungkin bisa, saya nggak tahu ya bagaimana di lapangan, tapi kalau menurut saya pribadi bisa menarik perhatian mahasiswa untuk bisa fokus melihat bagaimana slide Ibu yang dipaparkan tadi gitu ya. Dan juga Ibu Melati juga tadi sudah memberikan banyak contoh terkait dengan sistem, apa saja contoh-contoh sistem dan subsistem, dan itu menurut saya sudah cukup menggambarkan dan saya sendiri jadi kalau di posisi mahasiswa sudah bisa memahami apa yang niat Ibu untuk disampaikan ke mahasiswa. Jadi overall sudah sangat baik. Mungkin itu aja dari saya ya. Mungkin sekarang saya bisa kembalikan ke Bu Melati atau bisa dilanjutkan oleh Pak Asman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rifki. Mungkin Pak Asman bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Melati kesempatannya. Pak Rifki mohon izin. Semangat pagi Bu Melati dan Pak Rifki. Oke, dari hasil evaluasi saya tadi melihat bagaimana cara Bu Melati melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yang saya mau lihat adalah kesesuaian materinya dengan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Itu sudah sesuai dan sudah sangat baik penyampaiannya. Lalu dari segi kedalaman materi dengan adanya contoh seperti yang dikatakan oleh Bapak Rifki itu sudah sangat bagus dan membuat mahasiswa lebih dapat tergambarkan lah tentang isi materinya. Lalu dari segi kesesuaian dengan jadwal perkuliahan dan kalender akademik itu juga sudah sesuai seperti apa yang sudah ditetapkan. Lalu bagaimana cara pengelolaan kelas ya yang dilakukan oleh Bu Melati itu sudah cukup baik karena Bu Melati juga sudah mulai melakukan interaksi dengan para mahasiswa dengan melakukan beberapa pertanyaan. Lalu saat membuka juga sudah memanggil mahasiswa dengan menanyakan kabar mereka, itu sudah permulaan yang sudah sangat baik Ibu. Jadi kalau dari saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Melati sudah sangat baik. Terima kasih Bu Melati. Baik, oke, terima kasih Pak Rifki dan Pak Asman atas hasil evaluasinya. Mungkin nanti untuk next selanjutnya agar bisa saya mungkin untuk belajar selanjutnya biar akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Melati. Mungkin saya masih lanjut menjadi observer ya karena selanjutnya Bu Raka ya. Bu Raka mungkin bisa sekarang. Halo, Ya, halo, bisa dilanjutkan suara oleh saya Bu Raka? terdengar? Terdengar, Bu Oke. Raka. Tunggu, saya masih on cam ya. Ya. Untuk Bu Raka yang menjadi observernya Bu Melati dan saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa off kamera dulu gitu ya. Baik, Kiki dan Bu Mel sudah siap? Silakan Bu Raka, boleh. Sudah. Ya, baik.
Semangat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan dosen yang tadinya telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan etika dan juga anti korupsi yang telah kita laksanakan bersama. Besar harapan saya rekan-rekan dosen, Pak Rifki dan juga Bu Gustiayu Sri Melati dapat memberikan masukan juga kepada saya untuk meningkatkan performa saya dalam kegiatan dan proses belajar mengajar. Mungkin sebelumnya saya serahkan kepada Pak Rifki Lana Rahadian untuk memulai memberikan masukan dan evaluasinya kepada saya. Pak Rifki, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Raka. Dari yang saya amati terkait dengan materi yang Ibu paparkan, yang pertama sudah bagus karena Bu Raka sudah memaparkan RPS, ya rencana perkuliahan, dan saya lihat juga yang menyusun juga memang Bu Raka sendiri, jadi sudah bagus gitu ya. Dan saya lihat juga rujukan materi dan RPS sudah jelas, di mana saya lihat sudah ada undang-undang gitu ya, dan di mana undang-undang itu bisa menjadi landasan terkait dengan materi yang Ibu bawakan, itu sudah bagus. Terus juga Bu Raka dalam penyampaian materi juga sudah memberikan banyak contoh. Slide juga saya lihat sudah interaktif ya, tidak bikin ngantuk gitu ya, tidak monoton gitu. Dari slide saya juga udah bagus, terus interaksi juga luar biasa sekali. Bu Raka sudah bisa membangun kelas ya walaupun daring untuk bisa memotivasi ya mungkin mahasiswa untuk bisa semangat dalam perkuliahan gitu. Cuman mungkin sedikit saran dari saya, mungkin terkait dengan materi yang Bu Raka bawakan, itu sudah sangat bagus, tapi sepertinya memang harus lebih banyak mungkin studi kasus ya, studi kasus yang apa sih yang lagi booming. Tadi sudah dijelaskan bahwa banyak kasus-kasus tentang korupsi, cuman akan lebih bagus lagi kalau menurut saya lebih banyak contoh diskusi seperti itu. Karena seru ya, akan bikin kelasnya jadi hidup kalau dengan materi yang tadi Bu Raka bawakan. Mungkin itu aja, overall sudah bagus, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh ke Bu Melati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rifki untuk masukannya, luar biasa sekali. Saya langsung saja serahkan kepada Bu Gusti Ayu Sri Melati untuk menyampaikan mengenai hasil dari observasi dan juga evaluasinya. Kepada Bu Gusti Ayu Sri Melati, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Raka, ya, Pak Rifki, izin untuk menyampaikan. Jadi evaluasi karena tadi sudah saya ikuti untuk perkuliahan Bu Raka ya, untuk mata kuliah etika ya Bu Raka ya. Betul, Bu Gusti Ayu Sri Melati. Dari yang saya simak dari pertemuan tadi sudah bagus ya, Bu Raka sudah memperkenalkan RPS, kemudian dari segi waktu sudah tercapai sesuai dengan jadwal dari perkuliahan, kemudian kedalaman materi yang saya ikuti tadi sudah bagus. Bu Raka sudah bisa berinteraksi dengan baik dengan para mahasiswa, dan kelas juga saya lihat menjadi fun gitu ya, dengan suasana yang tidak tegang gitu. Bu Raka bisa membuat suasana yang mahasiswa ikut menjawab gitu pertanyaan yang diberikan gitu sih. Kalau dari saya sudah sangat baik gitu ya, dari bidang ilmu juga sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dengan bidang studi Bu Raka sendiri. Untuk kesesuaian RPS sudah sesuai yang saya perhatikan. Itu aja sih dari saya Bu Raka. Baik, terima kasih kepada Pak Rifki Lana dan juga kepada Bu Gusti Ayu Sri Melati yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memperhatikan proses belajar mengajar yang telah kita laksanakan bersama. Nantinya masukan-masukan ini akan tentunya saya gunakan sebagai bahan evaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya sampaikan sekali lagi, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Raka. Selanjutnya Pak Asman ya, Pak Asman yang akan dilakukan mungkin pengamatan oleh Bu Raka dan Pak Jepriana. Mungkin saya izin off kamera dulu, ya silakan. Oke, baik. Semangat pagi Bu Raka dan Pak Jepriana. Oke, tadi saya sudah sempat melakukan proses pembelajaran.
Pada sesi kali ini ya, saya memohon penilaian atau hasil evaluasi dari Bapak Jepri dan Ibu Raka. Mungkin untuk awalnya bisa diawali dengan Ibu Raka terlebih dahulu. Silakan Ibu Raka. Baik, terima kasih Pak Asman untuk kesempatannya. Kepada Pak Jepri, saya mohon izin untuk mendahului dalam memberikan hasil observasi yang tadi sudah kita lakukan bersama. Pak Asman, luar biasa sekali tadi materi yang sudah Pak Asman sampaikan, sudah sesuai juga dengan RPS yang ditunjukkan di awal. Kemudian Bapak menyampaikan informasinya juga dengan infografis yang sangat baik pada slide-nya, sehingga memudahkan bagi saya yang tadi menjadi pengamat ceritanya selaku mahasiswa, mudah bagi saya untuk memahami apa yang Pak Asman sampaikan. Kalau ada sedikit saran yang bisa saya berikan hanya untuk meningkatkan saja interaksi dengan mahasiswa. Selain itu, semuanya bagi saya sudah luar biasa baik. Bahasa yang digunakan juga mudah untuk dipahami, bahkan mungkin bagi mahasiswa yang basicnya tidak di bidang IT, tapi mudah untuk memahami penjelasannya Pak Asman. Sekian yang dapat saya sampaikan Pak Asman, saya kembalikan lagi kepada Pak Asman. Terima kasih. Terima kasih Bu Raka untuk masukannya, sangat bermanfaat sekali. Oke, untuk yang kedua saya mohon untuk evaluasinya dari Bapak Jepriana. Silahkan Bapak. Baik, semangat pagi Pak Asman dan Bu Raka. Di sini izin saya menyampaikan hasil pengamatan dan juga mungkin beberapa hal yang sekiranya saya jumpai dalam kesempatan mengikuti perkuliahannya Pak Asman ya di kesempatan hari ini. Secara garis besar mungkin mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Bu Raka bahwa proses atau pelaksanaan pengajaran sudah dilaksanakan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah menyampaikan materi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pada RPS yang memang di awal pertemuan juga sudah Bapak ulas kembali seperti itu. Jadi menjadi clear antara teman-teman mahasiswa dan juga nanti pengajar kira-kira apa yang menjadi target belajar pada kesempatan hari ini. Kemudian dari sisi kedalaman materi juga sudah sangat baik sekali, apalagi tadi juga mendukung yang disampaikan Bu Raka, sudah ada ilustrasi-ilustrasi mungkin dalam bentuk infografis dan sebagainya yang dapat mendukung pemahaman peserta, termasuk juga saya sebagai peserta yang ikut mengamati tadi juga sangat terbantu untuk memahami ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya juga belum saya ketahui dengan baik. Nah, dengan menyaksikan apa yang Pak Asman sampaikan dan mendengar dari penjelasan Pak Asman sudah sangat menerangkan dan pastinya saya yakin tadi dari antusias peserta juga terlihat sangat tertarik dan bisa mengikuti dengan baik, yang mana dalam pengelolaan kelas juga Pak Asman sudah sangat baik sekali, sudah ada interaksi, mungkin tadi diberikan masukan oleh Bu Raka untuk meningkatkan lagi, kalau tidak salah ya mohon maaf, tapi itu saya lihat sudah dilakukan juga, nanti tentu sangat menambah fokus daripada mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hasil kesimpulan akhir yang dapat saya berikan adalah proses pembelajaran sudah dilakukan dengan baik, sudah sesuai dengan rencana yang disusun, dan rekomendasi yang dapat saya berikan adalah tetap melanjutkan performanya di masa yang akan datang, baik dengan mata kuliah yang berbeda ataupun mengembangkan daripada materi yang sudah ada, seperti itu. Mungkin sekian dari saya Pak Asman, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Asman. Baik, terima kasih banyak Pak Jeffrey atas masukannya, sangat bermanfaat. Sekali lagi juga buat Bu Raka, terima kasih banyak. Semoga hasil evaluasi yang diberikan oleh Bu Raka dan Pak Jeffrey bisa menambah semangat saya untuk terus mengajar, lalu bisa memperbaiki dari sisi-sisi yang kurang, sehingga bisa lebih baik lagi dalam penyampaian kepada mahasiswa. Sekali lagi terima kasih Bu Raka dan Pak Jeffrey, semangat pagi. Semangat pagi, terima kasih Pak pagi, Asman, Bapak. semangat selalu. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan sekarang Pak Jepriana ya, di mana observernya adalah Pak Asman dan Bu Raka. Silakan Pak Jepriana.
Sama ya. Baik. Eh, Oke, selamat siang kepada Bu Raka dan Pak Asman sebagai dosen observer di kesempatan hari ini. Sebelumnya pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan waktunya sudah bisa mengikuti proses pembelajaran saya tadi di kelas, yang mana tentu Bapak Asman dan juga Bu Raka sudah bisa mungkin memberikan suatu penilaian berdasarkan hasil temuan di kesempatan hari ini, sehingga sangat saya mohon untuk dapat bisa memberikan masukan-masukan atau mungkin informasi yang dapat membantu saya tentunya ke depan untuk meningkatkan bagaimana proses belajar mengajar yang saya lakukan kepada para teman-teman mahasiswa khususnya. Nah, mungkin di kesempatan hari ini dimulai dari Bu Raka, silakan boleh, atau Pak Asman juga saya persilakan, silakan Bapak Ibu, mohon arahan yang dapat membantu saya tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jepri. Mungkin saya serahkan ke Pak Asman terlebih dahulu ya. Pak Asman, Oke, silakan. silakan. Siap, terima kasih Bu Raka, terima kasih Pak Jeffrey, mohon izin ya. Oke, Pak Jeffrey, dari tadi penyampaiannya, penyampaian pembelajarannya mengenai pemrograman, dan itu lebih kepada perulangan ya, kepada perulangan. Itu sudah sesuai dengan RPS yang sudah Pak Jeffrey tentukan, ya, sudah direncanakan oleh Pak Jeffrey dan sorry. sudah sesuai. Mohon maaf Pak Asman, tadi itu tentang percabangan. Sorry, tentang Oke. percabangan maksud saya Iya, ya. nggak apa-apa. Nanti Ya, kita tentang ini potong percabangan. sedikit agar sinkron Ya. ya. Tentang percabangan ya, itu sudah sesuai dengan RPS yang sudah Pak Jeffrey rencanakan sebelumnya. Itu sudah sangat baik. Lalu tata cara pengajarannya juga sudah sangat baik dengan memberikan beberapa contoh yang relevan ya, yang lebih mudah untuk dipahami sehingga orang-orang seperti saya yang mungkin dalam tanda kutip lebih masih awam terhadap pembelajaran pemrograman seperti itu sangat mudah mengerti bagaimana sih prosedur-prosedur yang ada di dalam tata cara pembelajaran pemrograman tersebut gitu. Lalu dari kedalaman materi ya sudah saya sampaikan dari segi contoh, lalu dari sisi jadwal pengajaran itu sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan sesuai juga dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana Pak Jeffrey itu mengelola kelas ya dengan berinteraksi dengan mahasiswa itu sudah sangat baik ya. Apalagi contoh-contohnya ya, saya balik lagi ke contoh yang Pak Jeffrey berikan itu sangat relevan, sangat mudah dipahami karena sudah sesuai dengan apa sih yang pernah dialami oleh mahasiswa kebanyakan, bagi mereka menerima diskon dan sebagainya itu. Mungkin dari keseluruhan saya menyimpulkan bahwa hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Jeffrey itu sudah sangat baik. Terima kasih Pak Jeffrey, saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Baik, terima kasih banyak Pak Asman atas masukan dan juga pandangan yang sudah diberikan. Tentu itu akan sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Nah, berikutnya mungkin saya mohon dari Ibu Raka bisa menyampaikan saran-sarannya. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Jepri. Terima kasih juga kepada Pak Asman. Saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari observasi saya selama sesi perkuliahan berlangsung dengan Pak Jepri. Pak Jepri luar biasa sekali tadi cara penyampaiannya terkait dengan percabangan. Saya yang memang tidak memiliki basic di dalam IT itu dapat memahami apa yang tadi Pak Jepri sampaikan juga dengan contoh-contohnya. Kemudian penyampaian juga terstruktur. Jadi materi yang disampaikan tidak berloncatan ya, tapi terstruktur dengan baik, mudah juga untuk dipahami dan diikuti. Kemudian suasana kelasnya juga nyaman untuk diikuti dan menarik. Terima kasih Pak Jepri, tadi pengalaman yang luar biasa bagi saya untuk mengikuti kelas Pak Jepri. Itu yang dapat saya sampaikan, itu saja kalau dari saya. Saya juga sangat banyak setuju dengan apa yang tadi Pak Asman telah sampaikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Pak Jepri. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jepri. Baik, terima kasih Bu Raka atas saran dan juga penilaiannya yang sudah diberikan
kepada saya. Tentu apa yang Ibu sampaikan akan sangat membantu saya nanti ke depannya mengenai apa mungkin yang harus saya keluarkan kembali dan mungkin apa yang bisa saya teruskan. Begitu juga tadi dari Pak Asman. Mungkin sebagai penutup sekali lagi di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Raka dan Pak Asman atas masukan dan sarannya. Tentu semua itu akan menjadi bermanfaat bagi saya ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi Pak Jepri. selalu, Pak Terima Jepri. kasih. Terima kasih Pak Asman. Sama-sama Bu Rak. Terima Terima kasih kembali. kasih saya ucapkan kepada Ibu Melati, Bu Raka, Pak Jeffrey, Pak Asman yang telah mengikuti sesi ini dengan sangat baik ya. Maka dengan udah semua berarti ya Bapak Ibu ya, udah semua ya. Ya, Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, dengan berakhirnya penilaian terhadap Pak Jeffriana, maka berakhir sudah sesi kita pada kesempatan hari ini. Semoga tugas yang sudah kita buat dan laksanakan ini mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita. Kita masuk sama-sama juga lulus sama-sama gitu Bapak Ibu ya, harapan kita bersama. Oke, mungkin sekian aja dari saya ya teman-teman Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang dan tetap semangat pagi untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Semangat banyak semua. semuanya. Terima kasih banyak ya Sehat semua. selalu. Semoga lulus semua. Terima kasih. Amin. Amin.